والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Ada pertanyaan? Apakah voting tersebut diharamkan secara mutlak untuk semua keadaan atau bisa digunakan pada kondisi tertentu? Hampir bisa dikatakan bahwa voting ini apa sih? Gitu ya? Tanpa hujah, tanpa argumen, tiba-tiba mengambil keputusan hanya gara-gara suara terbanyak. Ini kan aneh, gitu. Sangat-sangat tidak masuk akal, gitu. Kecuali kalau suara terbanyak itu dibahas, ya silakan si A mengatakan setuju, hujahnya gini, si B gimana, setuju juga, hujahnya gini. Maka ketua boleh mengambil keputusan berdasarkan dari suara yang terbanyak itu setuju, tapi berdasarkan hujah. Kalau kita kan tidak, tanpa hujah, tanpa argumen, tanpa dalil, karena yang menyetujui itu 60% lebih, ya sudah kita. Ini kan aneh. Berarti nggak ada hujah, nggak ada dalil, nggak ada argumen. Dikemanakan akal kita? Padahal kalau pakai hujah bisa saja 70%, bahkan 80%, bahkan 90%. Hujahnya begini, tiba-tiba yang 10%, nggak usah 10% lah, satu orang. Jangan teruskan rencana ini. Kenapa? Karena begini bisa kalah itu yang 90%, bahkan yang 99%. Begitu. Jadi yang diutamakan adalah hujah, yang diutamakan adalah argumen, adalah dalil, bukan main banyak-banyakan. Ini yang terjadi hari ini. Seolah kalau kehendak mayoritas itu pasti benar. Muncul apa itu? Kaidah mereka, suara rakyat, suara Tuhan. Ini wahyu dari mana? Suara rakyat, suara Tuhan. Ini Tuhan mengikuti rakyat begitu? Aneh sekali. Allah mengikuti maunya rakyat? Bodoh sekali. Rakyatnya bodoh, Tuhannya ikut bodoh. Innalillahi. Untuk masih ingat bagaimana anak kecil umurnya belum sampai 20 tahun, mungkin baru 18 atau 17, itu membuat orang-orang tua Ahlul Badr, salah satunya Abdurrahman bin Auf, diam. Dan ini semua di hadapan Umar bin Khattab ketika membahas idza jaa nasrullahi wal fath. Dia mendengar jawaban, argumen, keterangan dari anak kecil. Ketika Nabi wafat, dia berumur 10 tahun. Berarti Abu Bakar 12 tahun. Nah, ini zaman Umar. Ya, mungkin 15 tahun, 16 tahun. Siapa? Ibn Abbas. Semuanya ya jawabannya biasa lah, istilah kita ya normatif saja. Begitu sampai ke Ibn Abbas, apa maksud idza jaa nasrullahi wal fath? Dijawab dengan jawaban mencengangkan. Itu adalah dekatnya ajal Nabi. Kaget. Yang lain pada kaget, nggak nyangka, baru tahu bahwa turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya itu pertanda bahwa ajal Nabi sudah dekat.
anak belasan tahun tahu. Nah, ini sebagai jawaban Umar atas kritikan beberapa orang, salah satunya Abdurrahman bin Auf. Kenapa Umar memasukkan kita-kita orang tua Badar bersama anak kecil ini? Sementara kita semua juga punya anak seumuran dia. Dikritik kebijakan Umar. Umar ingin menunjukkan siapa Ibn Abbas, bagaimana keilmuan Ibn Abbas. Salah satunya dengan menafsirkan surat di sini menunjukkan bahwa Rasul, para sahabat, para tabi'in gemar sekali bermusyawarah, tapi nggak ada voting. Belum pernah terjadi di zaman Rasul dan para sahabat, apalagi para nabi, para rasul, untuk membuat keputusan dengan cara voting. Antum masih ingat bagaimana saat Umar memimpin pasukan menuju Syam, tiba-tiba terdengar berita bahwa di Syam terjangkit taun, pandemi. Taun bukan nama penyakit, tapi pandemi. Penyakitnya macam-macam, yang jelas menular, dan itu akan selalu ada. Ya, setiap beberapa ratus tahun sekali akan selalu ada. Kita belum lama mengalaminya. Bermusyawarah, berdebat, lanjutkan perjalanan jangan, lanjutkan perjalanan jangan. Belum ketemu hadis tentang larangan masuk ke daerah yang terjangkit taun. Belum ada yang menyampaikan, belum ada yang dengar dari Nabi. Maka musyawarah, nggak ada voting. Ya, sampai 3 atau 4 kali bermusyawarah, belum ketemu, belum bisa memutuskan. Musyawarah lagi, dengar bagaimana hujah, Umar belum bisa memutuskan. Nah, akhirnya setelah ketiga atau keempat, Umar berani memutuskan pulang. Kita batalkan tujuan kita ke Syam, kita pulang. Disitulah Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Anafiru min qadarillah?" Apakah kita mau lari dari takdir Allah, wahai Amirul Mukminin? Bukankah kita masuk ke Syam ketularan atau tidak, terjangkit atau tidak, takdir? Ngapain kita lari dari takdir Allah? Muncullah jawaban yang luar biasa dari Umar bin Khattab. Iya, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Betul, kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah juga, menuju takdir Allah yang lain. Yang tidak boleh adalah lari dari takdir Allah menuju takdir setan misalnya, menuju takdir iblis, menuju takdir Jibril, Mikael, itu nggak boleh. Kan nggak ada, takdir hanya dari Allah. Masuk ke Syam lalu banyak yang ketularan, takdir bukan? Takdir. Tidak masuk Syam lalu nggak ada yang terjangkit, takdir bukan? Takdir juga, kan nggak ada yang bukan takdir, semuanya takdir. Daripada takdir banyak yang terjangkit, mendingan takdir tidak ada yang terjangkit. Maka diputuskan pulang. Nggak lama datang Abdurrahman bin Auf membawakan hadis ini, dan Umar senang sekali. Keputusannya sesuai dengan wahyu sabda Nabi. Ya, habis kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.